Selamat siang Pak Madi. Kali ini saya Marta akan bercerita tentang kepiting dan bangau. Pada suatu hari, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Bangau terbiasa menangkap ikan di kolam. Semua ikan membenci bangau, tapi bangau menyukainya. Karena menurut bangau, ikan sangat lezat, ia menikmati pencarian makanan. Bangau tumbuh tua dan lemah. Bangau tidak seperti sebelumnya. Dia terbang dengan lambat. Dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Ikan berkata, "Jangan ke sana, bangau akan menangkapmu." Salah satu ikan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak menangkapku." Dari 2 minggu yang lalu, aku sedang mengerjainya. Dia tidak bisa bergerak sebelum dia menangkapku. Aku sudah pergi menjauh. Bangau berkata, "Wah, makanan." Saat mau menangkap ikan, dia terjatuh. Dan ikan berkata, "Kita tidak perlu takut lagi dengan bangau." Bangau menjadi lemah dan tidak bisa mendapatkan makanan. Pada suatu hari, bangau merasa sangat lapar. Bangau merencanakan sesuatu untuk mengatasi laparnya. Tanpa bekerja keras untuk memulai rencananya itu, dia pergi menuju kolam dan wajahnya sedih dan tidak tertarik untuk menangkap ikan, kata kepiting. Mengapa ia tidak berusaha menangkap makanan satu kepiting besar lalu mendekati bangau, kata kepiting. "Hei kau, bangau tua, apa yang terjadi? Kau terlihat sedih." Bangau berkata, "Ya ampun, ada berita yang buruk sekali tentang kolam ini. Aku tidak berani mengatakan." Dan kepiting berbicara, "Ayolah, jika ini tentang kolam, kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga." Bangau berkata, "Jika kami memaksa, aku khawatir jika kolam ini akan segera kehabisan ikan, yang dimana itu adalah makananku." Kepiting berkata, "Tidak ada ikan maksudmu. Kenapa? Aku mendengar orang-orang akan mengisi air dengan lumpur dan menanam tanaman." "Ya ampun, itu sangat buruk sekali. Aku harus beritahu yang lain semua." Hewan di situ khawatir setelah mendengar berita itu. Melihat situasi menguntungkan, bangau itu berkata, "Jangan panik, ada jalan keluarnya." Semua di kolam memohon kepada bangau untuk menolongnya. "Tapi aku punya beberapa syarat. Aku harus beristirahat di perjalanan karena umurku dan aku hanya bisa membawa ikan saja." Di perjalanan pertama, sang bangau membawa beberapa ikan, tapi bukannya membawa ke kolam itu, dia membawanya ke bukit terdekat, dan bangau memakan ikan-ikan itu. Setelah istirahat sebentar, saat dia lapar lagi, dia mencari ikan. Dalam beberapa hari, dia sehat dan gemuk. Sang kepiting besar kembali diselamatkan di perjalanannya.
Berikutnya, saat hari-hari telah berlalu, beberapa jauh lagi kolam itu. Sekarang, sang bangau melihat bahwa kepiting itu makhluk yang polos dan tidak akan tahu dengan rencana jahatnya. Kau bodoh, kau pikir aku ini pelayanmu. Tidak ada kolam lagi di sekitar ini. Sang kepiting menyadari rencana jahatnya itu. Aku tidak mati seperti ini. Dan tanpa ragu-ragu, dengan cepat dia mencapit leher bangau. Lalu bangau itu kehilangan nyawa. Kemudian sang kepiting kembali lagi ke kolam dan menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Terima kasih.